Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Bapak atau Ibu selaku dosen pembimbing mata kuliah politik hukum agraria, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Kali ini topik yang akan kita bahas mengenai sejarah hukum agraria di Indonesia. Saya Siti Aisyah selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1, yang dimana anggota kelompok bernama Pina Nur Arafah dan Siti Maisyarah. Baiklah, tidak panjang lebar, kepada Pina Nur Arafah dipersilahkan untuk membeberkan materinya. Pada masa pra-kemerdekaan, masalah agraria dari masa sebelum kemerdekaan adalah masalah yang cukup rumit menyangkut berbagai aspek kehidupan, dan oleh karenanya diperlukan pendekatan antardisiplin. Yang hendak digambarkan secara singkat di sini adalah gambaran keagrariaan sejak zaman prakolonial sampai dengan Orde Baru. Pertama, masa penjajahan Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda menggunakan prinsip dagang dalam penerapan politik agraria mereka. Kedua yaitu masa penjajahan Jepang. Pada saat penjajahan Jepang, pemerintahan Jepang mengeluarkan peraturan pelarangan pemindahan hak atas tanah atau Osamu Serei nomor 2 tahun 1942. Yang ketiga, masa sesudah tahun 1870. Pada masa ini timbul dua golongan, yaitu golongan liberal dan golongan konservatif. Yang terakhir yaitu masa kerajaan. Pada masa ini adalah kekuasaan raja-raja atau kerajaan yang dimana hukum tanah berdasarkan sistem feodalisme. Keadaan hukum agraria yang berlaku semasa penjajahan Belanda. Dalam mengatur kebijaksanaan pemerintahan Belanda di Indonesia, mereka selalu berpedoman menggunakan prinsip dagang dalam penerapan politik agraria mereka. Adanya kegiatan politik tanam paksa di bidang pertanian membuat pihak penjajah, akibatnya rakyat Indonesia diperas habis-habisan untuk memenuhi nafsu dagang mereka. Dengan demikian, politik hukum agraria yang dilakukan oleh Belanda dirasakan sudah tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia, di mana pemilik tanah merasa tanahnya bukan menjadi hak milik mereka lagi, karena Belanda hanya memihak kepada para penjajah. Keadaan hukum agraria yang berlaku semasa penjajahan. Pada masa penjajahan Jepang, dalam prinsipnya pengaturan soal pertahanan tidak berbeda dengan masa penjajahan Belanda. Pada saat penjajahan Jepang, pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan pelarangan pemindahan hak atas tanah atau Osamu Serei nomor 2 tahun 1942. Periode ini kacau di bidang pemerintahan Jepang, mengakibatkan kebijaksanaan pemanfaatan tanah dan penguasaan tanah tidak tertib. Usaha menunjang kepentingan Jepang mengakibatkan permulaan okupasi liar pada tanah-tanah perkebunan atau penebangan liar, kerusakan fisik tanah karena politik bumi hangus dan penggunaan tanah melampaui batas kemampuannya, sehingga kerugian yang dialami pemilik tanah begitu terasa karena tanah yang mereka miliki masih dikekang oleh penjajah. Masa sesudah 1870. Pada masa ini timbul dua golongan, yaitu golongan liberal dan golongan konservatif. Golongan liberal yang menghendaki cara yang baru agar pemerintah tidak lagi menjalankan pemerasan seperti yang dijalankan oleh kultur Stelsel dan sebelum itu. Golongan konservatif yang mempertahankan cara-cara lama yang terang-terangan menguntungkan bagi Belanda. Rencananya kultur Wat Fransen van de Putte atau Menteri Jajahan
pada tahun 1866 untuk mengubah hukum agraria di Indonesia tidak diterima oleh parlemen. Pengertian tentang soal hukum tanah serta hak-hak rakyat atasnya sangat sedikit. Juga RR 1854 tentang tanah sangat tidak berdasarkan pada pengertian yang dalam. Rencana Van de Putte ialah agar semua tanah yang berupa tanah belukar atau postgranden dijual saja kepada orang-orang partikulir untuk mendapat uang dan juga untuk diusahakan sebaik-baiknya. Pemerintah akan mendapat keuntungan juga dari hasil pengusahaan itu, sedang rakyat Indonesia diberi hak agraris eigendom atas tanahnya. Baru pada tahun 1870 rencana Dewa Al atau Menteri Jajahan tentang hukum agraria baru sebagai kompromi dari dua aliran itu diterima dan lahirlah agraris Wet atau biasa dikatakan Wet Dewa 9 April 1870 dan kemudian lahir agraris Besluit atau Algemeen Maatregel van Bestor tanggal 20 Mei 1870 yang memuat pernyataan hak negeri atas tanah yang biasa disebut domain verklaring, yang mana dari pernyataan tersebut melahirkan bermacam-macam undang-undang tanah di Indonesia untuk kepentingan menjamin modal, terutama modal partikulir Belanda. Masa kerajaan. Pada masa ini adalah kekuasaan raja-raja atau kerajaan yang dimana hukum tanah berdasarkan sistem feudalisme berlaku di beberapa daerah di seluruh Indonesia, yang pada dasarnya raja adalah pemilik tanah dan rakyat juga adalah milik raja yang dapat digunakan untuk kepentingan dan kehormatannya. Di daerah kerajaan Mataram, yaitu Surakarta dan Yogyakarta sekarang, dulu dinyatakan bahwa tanah adalah milik sultan atau sunan. Rakyat hanya sebagai pengaruh dan berhak meminjam. Tanah kepunyaan raja ini akan diberikan kepada pegawainya yang sudah dipercaya dan pegawai di bawahnya yang seterusnya akan dikerjakan oleh rakyat dengan diharuskan menyerahkan separuh hasilnya, harus bekerja untuk raja dengan percuma sebagai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai tanda baktinya kepada raja. Masyarakat feudalisme adalah perbudakan dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Di sini raja adalah sebagai pemilik dari tanah, sedang rakyat kecil mengerjakan dan menyerahkan hasilnya. Dari hasil penelitian Raffles tentang tanah-tanah di suap raja di Jawa dapat disimpulkan bahwa semua tanah adalah milik raja sedangkan rakyat hanya sekedar pemakai. Pada masa pasca kemerdekaan, sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka mulai sejak saat itu merupakan titik awal bagi perkembangan politik hukum bangsa Indonesia. Dengan telah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, pemerintah negara Indonesia membentuk Undang-Undang Dasar Negara sebagai dasar konstitusional pelaksanaan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara di berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya titik awal pembangunan hukum nasional kita. Persoalan agraria adalah persoalan yang memerlukan perhatian dan pengaturan yang khusus, jelas dan sesegera mungkin. Oleh karenanya, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 menentukan sebagai berikut: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi landasan dasar bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan atau agraria. Persoalan hukum agraria atau hukum pertahanan di negara kita sejak masa penjajahan hingga negara kita merdeka merupakan persoalan yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian yang utama
bagi pemerintah Indonesia. Betapa tidak bahwa 80% penduduk bangsa Indonesia pada saat itu bermata pencaharian pertanian. Sementara tanah-tanah pertanian yang subur dan tanah-tanah perkebunan yang sangat luas dikuasai oleh segelintir orang, yaitu penguasa dan pengusaha. Pengusaha-pengusaha besar dan penguasa-penguasa menguasai tanah dengan seluas-luasnya. Akibatnya terjadi kesenjangan yang luar biasa antara penguasa dan pengusaha yang menguasai tanah dengan seluas-luasnya dengan masyarakat petani yang semakin miskin. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.